Selamat pagi anak-anak, selamat berbakti. Untuk pagi hari ini kita bertemu kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Apakah anak-anak sudah siap? Pagi ini kita akan berdoa dulu sebelum kita akan mulai ibadah kita. Ayo anak-anak semua angkat, lipat tangannya, matanya ditutup, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kami akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, kami akan mulai ibadah kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Pagi ini anak-anak kita akan menyanyikan satu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Yang memuliakan Tuhan. Pagi ini anak-anak akan menyanyikan dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan satu pujian, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Anak-anak boleh berdiri, boleh pakai gerakan ya, supaya pagi ini anak-anak boleh senang. Biarlah pujian kita dengan kuat ya, dengan gerakan anak-anak semuanya. Siapa yang belum pakai gerakan? Pagi ini kita ganti pujian kita dengan satu pujian, yaitu satu anak Tuhan bawa teman pergi ke sekolah minggu. Anak-anak boleh ikuti Tante Kit nanti kalau satu anak Tuhan
Ya, ikuti Tante Kit gerakannya. Oke, yuk mulai kita. Terus nanti satu bak teman, nah bak teman jadi satu ya, satu bak teman jadi dua bak teman ya. Ini yang sini yang kiri disingkatkan dulu dan anak di belakang badan anak-anak. Nanti dua anak Tuhan bawa teman loh ya anak-anak, jadinya berapa? 4. Kalau sudah 5 nanti tepuk tangan ya. Kita mulai lagi, satu kali lagi. Ada 10. Kalau satu bawa teman, ada 2. Langsung anak-anak ada 10, banyak ya anak-anak yang memuji Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian lagi, yaitu anak-anak uang kolektornya dikeluarkan ya. Terus nanti dimasukkan di kaleng. Anak-anak kita akan nyanyi dengan satu pujian, hati yang gembira adalah obat. Sudah siap? Ayo, anak-anak, uangnya ditaruh di tangan kanan. Kita akan berdoa untuk persembahannya, ya. Anak-anak, angkat tangan, ya. Yang ada uangnya angkat tangan, anak-anak, ya. Nanti dimasukkan sambil nyanyi. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus akan menolong kami. Tuhan Yesus akan memberkati kami dengan segala kebaikan Tuhan. Dan kami memberikan persembahan ini dengan tulus hati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, sudah. Sekarang anak-anak masukkan di kalengnya, Tante Kit yang nyanyi. Yuk.
bagi nama Tuhan. Sebentar anak-anak akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak ambil sikap berdoa ya. Tutup mata, kita nyanyikan satu pujian, yaitu firman Tuhan ku dengar. Pagi ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tanamkan di dalam hati kami supaya kami menjadi anak yang baik, anak yang selalu berbakti, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan, tolong kami yang kecil ini supaya kami tumbuh subur, membuahkan buah yang lebat. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Sebentar anak-anak akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah berdoa. Pada pagi hari ini Tante Kit akan bercerita, yaitu seorang yang bernama Daniel. Ya, mungkin anak-anak sudah sering ya mendengarkan firman Tuhan ini ya, tetapi Tante Kit pada pagi hari ini akan mengulang terus supaya anak-anak mengerti. Anak-anak simak baik-baik ya. Buat anak-anak, sebelum anak-anak mendengarkan firman Tuhan, Tante Kit akan berpesan kepada anak-anak ya. Anak-anak, setiap minggu anak-anak akan lebih lagi rajin untuk di dalam absen, karena sebentar lagi anak-anak akan menghadapi Natal ya. Untuk Natal anak-anak absennya harus setia ya, biar absennya banyak ya. Puji bagi nama Tuhan. Tante Kit cuma ingatkan itu, anak-anak ayo, anak-anak absen. Mamanya dipanggil, "Ma, aku mau kebaktian kelas yang A ya." Supaya absen anak-anak banyak dan anak-anak akan diberkati oleh Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Tante Kit akan bercerita, yaitu ada seorang yang bernama Daniel. Ini anak-anak ya. Daniel ini adalah pegawai kerajaan ya. Dia adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Dia setia kepada raja, yaitu rajanya bernama Raja Darius ya. Anak-anak kasihan mungkin nggak usah dihafalin. Tadi raja siapa ya? Ini siapa ya? Tapi anak-anak harus ingat, ini adalah seorang pegawai ya. Adalah yang bernama Daniel. Daniel ini setia kepada raja ya. Dia sangat baik, dia jujur, dia setia kepada Tuhan ya. Lalu Raja Darius ini ya, ada seorang raja yang bernama Darius, itu berkata dalam hatinya, "Oh, hambaku Daniel ini hamba yang baik. Aku akan angkat dia menjadi pegawai yang lebih tinggi lagi, yaitu karena kejujuran, kebaikan, kesetiaannya ya."
Sudah ya anak-anak ya. Nah, lalu dipanggilnya Daniel. Daniel itu pegawai atau seorang penjabat anak-anak ya. Penjabat itu kedudukannya tinggi. Penjabat anak-anak nggak ngerti, Tante Kit sebut aja pegawai ya. Nanti anak-anak boleh. Ya itu dengan setianya ya. Dia panggil oleh raja. Daniel, kemari kamu. Kamu seorang hambaku yang setia, ya. Kamu adalah yang jujur dan baik, kata raja itu. Kamu akan aku angkat menjadi seorang penjabat yang lebih tinggi lagi, pegawai yang setia, ya. Dan Daniel ini anak-anak setia, selalu berdoa kepada Tuhan, ya. Dia selalu berbuat jujur. Bagi nama Tuhan. Nah, lalu Raja Darius ya memanggil dan dia berkata, kamu akan aku angkat. Nah, lalu raja ini mengumumkan anak-anak ya, mengumumkan kepada semua penjabat atau semua pegawainya dikumpulkan ya anak-anak. Terus raja bilang, hai rakyatku, hai pegawaiku ya, aku akan mengangkat Daniel karena Daniel orang yang baik, yang setia, yang jujur. Aku angkat dia menjadi kepala kerajaan yang setia. Nah, anak-anak, lalu teman-temannya itu ya, teman-temannya Daniel yang bekerja juga di kerajaan itu, ada yang gak suka. Daniel mau diangkat. Daniel itu tidak menyembah patung. Ya anak-anak ya. Ya. Nah, Daniel itu tidak disuruh menyembah patung, dia tidak mau anak-anak, karena dia mempunyai Tuhan yang bisa menolongnya. Lalu teman-temannya ini mempunyai hati yang jahat. Ayo kita bujuk raja supaya Daniel bisa dipenjara ya, supaya Daniel dilenyapkan dari muka bumi ya anak-anak. Dengan pikiran yang jahat ini ya, teman-temannya Daniel ini penjabat semua ya anak-anak ya. Dia berkata, raja, Daniel itu bukan orang baik ya, dia tidak menyembah patung. Rajanya kaget juga anak-anak ya. Nah, rajanya lalu bilang, panggil Daniel. Nah ya anak-anak ya, panggil Daniel ke sini. Akhirnya ya anak-anak, Daniel dipanggil sama rajanya. Daniel, apakah kamu tidak menyembah patung? Oh tidak, saya mempunyai Tuhan yang bisa menolong saya di dalam kesulitan saya, di dalam kesusahan saya, di dalam kehidupan saya. Hanya Tuhan yang bisa menolong saya. Waduh anak-anak, rajanya marah ya, rajanya marah. Buat pengumuman ya anak-anak ya, rajanya marah. Ini rajanya marah anak-anak ya. Buat pengumuman, Daniel akan aku masukkan ke dalam gua singa, biar dimakan dengan singa. Singa itu buas anak ya, anak-anak ya. Nah, raja murka anak-anak ya. Akhirnya raja ini bilang, Daniel, panggil Daniel. Daniel masukkan di dalam gua singa, masukkan ke si singa yang kelaparan ya. Nah, anak-anak mungkin tahu singa itu apa. Ini ya, singanya di dalam gua anak-anak. Ini singanya nggak dikasih makan 3 hari. Ya anak-anak ya, 3 hari nggak dikasih makan. Kira-kira kalau ada Daniel dimasukkan langsung dimakan ya anak-anak ya. Nah, lalu ini anak-anak, Tante punya gambarnya. Nah, yang temennya Daniel,
mungkin makan oleh singa. Tetapi anak-anak, akhirnya raja ini ya nurut anak-anak karena dibujuk oleh teman-temannya Daniel ya, sesama pegawainya itu difitnah ya. Rajanya marah, langsung dimasukkan ke gua singa. Wang ya. Tetapi di sana anak-anak, singanya ini ya, Daniel dimasukkan dari atas, ceblok, bluk. Ya, duduk Danielnya ya anak-anak ya. Ini. Lalu Daniel berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya tidak mau dimakan singa. Tuhan akan menolong. Aku yakin Tuhan menolong saya ya. Anak-anak ya, Danielnya juga takut anak-anak. Singanya sudah ya. Tapi Danielnya, aku tidak akan takut sebab Tuhan besertaku ya anak-anak ya. Nah, setelah itu Daniel berdoa, datanglah seorang malaikat Tuhan ya. Nah, malaikat Tuhan ini mengatupkan mulut singa ya. Singanya enggak mulutnya itu enggak gini anak-anak, tapi diam semua ya. Ya, mulutnya dikatupkan. Tante dikatupkan itu apa? Mingkem ya. Nah, tante punya gambarnya, singanya yang mingkem. Nah, gini anak-anak, mulutnya enggak mangap gitu enggak, tapi semua ya. Nah, setelah itu, setelah 3 hari ya anak-anak ya, Daniel di gua singa, teman-temannya sudah bilang, sudah Daniel ini pasti mati sudah, tinggal bangkainya nanti dibawa. Tetapi raja juga, karena Daniel itu setia sama rajanya juga kepingin tahu Daniel itu sudah mati apa masih hidup. Buka pintunya, katanya anak-anak ya, keluarkan Daniel. Dibuka pintunya, Danielnya mencungul anak-anak ya dari bawah seperti ini. Loh, Daniel kok masih hidup? Rajanya kaget anak-anak. Lalu Daniel dia ditanyain, loh kamu kok masih hidup? Padahal orang yang berbuat jahat dimasukkan di dalam gua singa, habis anak-anak tinggal tulangnya ya dimakan sama singa. Tapi Daniel kok enggak? Lalu Daniel bilang sama rajanya, Tuanku Raja, aku mempunyai Tuhan yang menolong saya. Dia bilang gitu. Loh, kamu kok enggak dimakan sama singanya? Singanya semua mingkem. Ya anak-anak ya, enggak ada yang mau memakan Daniel. Ya, enggak ada. Daniel naik. Ya, pintunya dibuka, Danielnya naik. Anak-anak ke atas, masih hidup. Lalu raja kira-kira gimana? Rajanya, karena aku mempunyai Tuhan yang bisa menolong saya. Tuhanku adalah Tuhan yang hidup. Ya, aku tidak mau menyembah patung tidak bisa menolong aku. Rajanya kaget anak-anak. Lalu dipanggilnya tadi yang teman-teman Daniel yang menjerumuskan Daniel ke gua singa anak. Ya, lalu raja murka anak-anak. Kalau begitu Daniel yang tidak salah, ya Daniel yang sungguh-sungguh setia kepada raja dimasukkan. Sekarang masukkan 3 orang yang mau fitnah Daniel ke gua singa, dimasukkan paling habis dimakan singa-singa ya anak-anak ya. Nah, dari sinilah anak-anak, singa itu kita ibaratkan bahwa anak-anak kuasa kegelapan yang selalu mengganggu kita ya. Kadang gini anak-anak mumpung ndak ada mama, ini tak pindah aja dah HP-nya, tak singitno HP-nya mama. Nah, mamanya kan nyari ya anak-anak. Ya tak nyari mamanya sampai marah-marah. Ndak boleh. Namanya anak-anak sudah berbuat dosa ya. Itu hal yang gampang, contoh aja ya buat anak-anak.
Jadi anak-anak harus menurut kepada mamahnya, kepada papahnya, ya. Nah, anak-anak, tentang Daniel ini, anak-anak, kalau anak-anak sudah setia kepada Tuhan, rajin kepada Tuhan, anak-anak berdoa kepada Tuhan. Doakan papa mama setiap hari supaya mama papa diberkati, anak-anak ditolong oleh Tuhan, ya. Tidak boleh nakal, tidak boleh berbohong, tidak boleh mukul temannya tidak apa-apa dipukul, tidak boleh anak-anak, ya. Itu dosa, Tuhan tidak senang. Tetapi kalau anak-anak menurut kepada Tuhan, anak-anak tidak boleh bohong, tidak boleh bohong. Anak-anak tidak boleh mencuri, tidak mencuri. Nah, itu setia kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Puji bagi nama Tuhan, anak-anak sudah mengerti bahwa kalau kita sungguh-sungguh berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan dan menurut kehendak Tuhan, anak-anak akan ditolong oleh Tuhan, ya. Puji bagi nama Tuhan, cerita Tante Kit sampai di sini, anak-anak. Sebentar lagi kita akan tutup di dalam doa. Anak-anak tutup mata, tangannya dilipat. Tante Kit akan berdoa buat anak-anak dan keluarga anak-anak. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami seperti Daniel yang setia kepada Tuhan, yang selalu memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menolong kami, memberkati orang tua kami, mendidik kami yang kecil ini menjadi anak yang hebat, anak yang selalu dibanggakan orang tua, terlebih kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau berkati guru kami, Engkau berkati orang tua kami, Engkau berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu pagi ini. Terima kasih, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa kami kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak.